Baiklah, salam kenal semuanya. Di sini kami selaku kelompok 6 akan mempresentasikan tugas besar pengenalan komputasi kami. Yang kedua, mohon perhatiannya. Terima kasih. Yang pertama adalah perkenalan. Anggota yang pertama adalah Marcel Zulkarnain Hartono dengan NIM 1642204, dan pembagian tugasnya dapat dilihat di slide yang tertera. Kedua ada Naufal Rakaswardana dengan NIM 164202999. Juga pembagian tugasnya tertera di slide. Yang ketiga ada saya sendiri, Jeralu Latrisio Halmon Manulang dengan NIM 164-20319. Dan yang terakhir ada Muhammad Asmi Haryono dengan NIM 164-20359. Mungkin presentasinya bisa dilanjutkan dengan pembahasan laporan tugasnya. Terima kasih. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai tugas 1, 2, dan 3 yang terdapat di soal-soal tugas. Secara garis besar, tugas 1, 2, dan 3 ini menuntut untuk kami mencari sebuah dataset yang memenuhi beberapa kriteria yang telah ditentukan, seperti memiliki lebih dari 60 baris dan setidaknya 5 atribut, dengan salah satu atributnya harus merupakan atribut waktu. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai deskripsi data dan file. Dalam deskripsi data dan file ini memiliki 5 komponen. Yang pertama adalah informasi yang dapat diperoleh, kedua adalah format, yang ketiga adalah sumber, yang keempat adalah dimensi, dan yang kelima adalah ukuran. Langsung saja ke informasi yang dapat diperoleh. Pada tugas ini, data yang kami pilih adalah produksi mineral dan batuan serta unsur berharga dari negara Cina. Negara ini memang dikenal sebagai salah satu produsen atau eksportir sebagian besar mineral yang berada di pasaran dunia. Untuk data yang kami sediakan sendiri, berisi beberapa informasi yang dapat diperoleh oleh pembaca. Antara lain seperti jenis mineral apa saja yang diproduksi oleh Cina sendiri. Pada dataset ini juga diketahui waktu target yang ditetapkan oleh pemerintah Cina agar demand atau tuntutan dari pasar dunia dapat terpenuhi. Tentu saja disertai dengan harga-harga tiap mineral per kilogram, tentu saja dalam US dollar. Hal terakhir yang tercantum dalam tabel ini adalah jumlah produksi mineral-mineral tersebut dalam kurun 5 tahun, dari tahun 2014 hingga 2018, tentu saja dalam ton. Yang kedua adalah format. Tentu saja data ini merupakan data berformat .xlsx. Data yang berformat .xlsx adalah sebuah file Microsoft Excel OpenXML spreadsheet yang dibuat memakai aplikasi Microsoft Excel. Namun karena formatnya OpenXML, file ini bisa dibuka oleh sejumlah aplikasi seperti OpenOffice, Google Docs, hingga Apple Numbers. Komponen yang ketiga adalah sumber. Data ini diambil dari salah satu dataset dari seperti link yang tertera di layar, http www.worldminingdata.info, World Mining Data Data Section. Jadi banyak informasi yang tertera dalam website ini, namun kami memilih untuk mengambil dataset tentang produksi mineral di negara Cina. Yang keempat adalah dimensi. Data ini berukuran 62 x 9, yang berarti memiliki 62 baris dan 9 kolom. Tentu saja sudah memenuhi kriteria, di mana barisnya harus lebih dari 60 dan kolomnya atau atributnya setidaknya memiliki 5 atribut. Dan yang terakhir adalah ukuran. Data ini memiliki ukuran file sebesar 17 KB yang memang tidak terlalu besar untuk sebuah data Excel. Itu saja untuk deskripsinya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Nah, sekarang kamu ngeliatin nih karakteristik data file. Yang pertama tuh ada atribut per kolom data, makna, dan jenisnya. Yang pertama tuh ada mineral. Mineral di situ jenis datanya tuh kategorikal nominal, dan nanti isinya ada jenis-jenis mineral yang ditambang. Lalu yang kedua ada target to fulfill demand per month, tuh nanti jenis datanya kategorikal nominal juga, yang isinya target bulan saat permintaannya akan terpenuhi. Lalu yang ketiga ada target to fulfill demand per year, itu jenisnya juga kategorikal nominal, yang nanti isinya ada target tahun saat permintaannya akan terpenuhi.
Lalu selanjutnya ada price of mineral per kilogram dalam USD, jenis datanya kuantitatif. Itu nanti isinya ada harga jual mineral per kilogramnya. Lalu yang selanjutnya ada production in 2014 sampai 2018. Jenis datanya itu untuk kuantitatif semua dan isinya nanti jumlah produksi pada tahun-tahun 2014 sampai 2018. Lalu selanjutnya ada karakteristik yang dimiliki data. Nah, yang kita gunakan di sini untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dan juga range-nya itu data pada Januari 2021 sampai Desember 2033. Yang pertama tuh ada jenis datanya price of mineral per kilogram itu dengan nilai maksimum di 112,58 US dollar dan nilai minimum 28,31 US dollar dengan range 84,27 US dollar. Terus yang production in 2014 sampai 2018 nilai maksimumnya bisa dilihat sendiri itu segitu dan nilai minimumnya ada di angka yang 2014 tuh 0, yang 2015 0, yang 2016 30 dan 2017 30, 2018 juga 30 dengan range yang seperti itu yang dapat dilihat di layar. Nah, lalu untuk menentukan nilai maksimum dan minimum tadi digunakan fungsi max dan min. Sedangkan untuk mencari range dicari dengan mengurangkan nilai max dari nilai min. Ini dapat dilihat di layar cara menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Pertama, ketikkan rumus max untuk mencari nilai maksimum dan ketikkan rumus sama dengan min untuk mencari nilai minimum di sel yang kosong. Lalu, klik pada baris paling atas dari kolom yang ingin diketahui nilai maksimum atau minimumnya. Setelah itu, tekan CTRL Shift plus arrow down to pada keyboardnya. Terus, kemudian tekan Shift plus Enter. Nilai maksimum atau minimum dari kolom yang dipilih akan muncul. Terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tugas 5, sampel data dan statistik data. Yang pertama sampel data, 10 mineral dengan harga tertinggi. Nah, nanti pada kolom Excel yang bertuliskan price of mineral per kilogram, kalian short nilainya dari terbesar ke terkecil. Kalau dalam Inggrisnya itu dari largest to smallest. Nanti kalian dapat yang 10 paling mahal. Terus buat sampel data yang kedua sama, tapi ini 10 mineral dengan harga yang terendah. Jadi kalian shortnya dari nilai terkecil ke yang terbesar. Nanti dapat 10 yang paling murah. Lalu yang ketiga, ada mineral dengan jumlah produksi di atas 1 juta ton per tahun. Nah, aku waktu buatnya, price of mineralnya itu dari yang terbesar dulu, terus waktu mau nge-shortnya, pilih yang production in 2018. Nah, kalian nanti ada pencet tombol panah sebelah tulisannya, kan ada tombol panah ke bawah tuh. Ada number filter namanya. Terus kalian pilih yang greater than, lalu masukkan angka 1 juta, nanti keluar angka-angkanya. Lalu untuk data yang keempat itu mineral yang target permintaannya terpenuhi di tahun 2021. Nah, ini kalian lakukan short pada kolom target to fulfill demand, pilihnya hanya tahun 2021 saja, nanti didapatkan datanya. Buat sampel data yang kelima, itu mineral dengan target terpenuhi paling cepat. Sama awalnya kayak yang sampel barusan, lakukan filter pada kolom target to fulfill demand year, hanya pilih yang 2021, lalu lakukan filter pada kolom demand yang month, hanya pilih bulan Januari karena ingin tahu yang paling cepat terpenuhi. Nanti didapatkan datanya seperti ini. Yang keenam, data mineral dengan target terpenuhi paling lama. Ini sama sebenarnya kayak data yang barusan, cuma milihnya tahun yang paling lama. Nah, di sini tahun yang paling lamanya itu 2033, terus bulannya pilih bulan Desember. Nah, nanti didapat datanya. Buat data yang ketujuh, mineral dengan jumlah produksi di bawah 1 juta. Nah, sama kayak data yang sebelumnya, aku short dulu dari nilainya paling besar ke paling rendah buat penjualannya. Terus pada kolom production in 2018, gunakan filter less than. Nah, lalu masukin angkanya 1 juta, nanti keluar angkanya. Keluar datanya maksudnya.
Lalu untuk statistik data, yang pertama ada rata-rata dan standar deviasi. Kalau buat rata-rata, aku nyarinya data yang pengen dirata-ratain di blok dulu semuanya. Terus ada di home ada tulisan autosum. Nah, aku pilih average. Nanti di bawahnya ada, terus tinggal di copy. Kalau buat standar deviasinya, kalian pilih aja kayak sel bebas buat nyarinya, terus ketik kamusnya sama dengan stdef.s, terus pilih data tahun yang diinginkan, misalnya kalian pengen yang 2014, nah kalian blok aja yang 2014. Kalau misalnya kalian udah tahu range datanya, tinggal ketik aja kayak E2 sampai E61 gitu. Dan lakukan hal yang sama untuk tahun-tahun selanjutnya. Buat nilai ekstrim, sebenarnya ini caranya kayak mirip-mirip nyari sampel data. Jadi kalian tinggal nge-short datanya aja per tahun dari yang paling tinggi ke paling rendah, terus dibalik dari rendah ke paling tinggi, nanti dapat nilainya. Terus buat frekuensi, nah yang frekuensi ini yang pertama aku contohnya pakai yang 2014. Kalian ini lakukannya untuk tiap tahun ya. Copy semua nilai pada production in 2014 ke kolom tujuan, misalnya ke kolom berapa gitu, ke G2 gitu. Berikan kolom header misalnya hashtag 2014, terus select seluruh range data 2014. Nah, terus kalian ke menu data, terus remove duplicate biar ketahuan apakah ada data yang double atau enggak. Terus pada box remove duplicate, amati apakah semua parameter sudah tepat, lalu tekan OK. Akan dihasilkan daftar produksi pada tahun 2014 tanpa duplikat. Nah, buat ngitung frekuensinya ini rumusnya kayak gini, sama dengan frekuensi range bins range. Range adalah range sumber data yang akan dihitung frekuensinya. Nah, berarti kita akan hitung produksi di tahun 2014 kalau range-nya. Kalau buat bins range-nya adalah range yang ingin diketahui frekuensinya. Terus langkahnya, kalian kan udah nge-copy tuh yang hashtag 2014 misalnya, terus di sebelahnya tuh kayak tulis frekuensi gitu. Terus kalian blok data yang produksi 2014-nya yang belum di remove duplicate. Nah, terus kalian copy lagi yang data yang udah di remove duplicate-nya gitu. Terus nanti kalian tekan Ctrl Shift Enter. Nanti keluar datanya. Ini data yang double, aku tandain warna merah. Terus yang keempat buat persentil. Persentil itu juga sama, kalian boleh bebas milih selnya mau di mana aja. Terus kalian pada sel tersebut ketik rumusnya persentil.inc, terus range datanya, terus nilai persentilnya. Kalau misalnya kalian mau yang 10%, 25 tinggal diubah ke dalam bentuk desimal. Terus lakukan hal yang sama pada setiap tahun, lalu kalian dapat deh nilai persentilnya. Sekian untuk penjelasan tugas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan visualisasi data dari data produksi mineral di Cina tahun 2014 hingga 2018. Cara membuat grafik pada Microsoft Excel, yang pertama saya melakukan blok data yang akan divisualisasikan terdiri dari komponen X dan Y. Yang kedua, dipilih dan tekan menu Insert Chart. Yang ketiga, bentuk chart dapat disesuaikan dengan keinginan masing-masing seperti diagram batang, lingkaran, scatter, dan lain-lain. Yang keempat, visualisasi data dapat dilihat di layar komputer dengan komponen X dan Y sesuai dengan apa yang diblok oleh user. Untuk grafik yang pertama, saya membuat grafik jumlah produksi aluminium pada rentang waktu 2014 sampai 2018 yang menyatakan penampilan perubahan terhadap waktu. Pada visualisasi ini dapat disimpulkan bahwa jumlah produksi aluminium di Cina mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Kenaikan ini dapat terjadi karena adanya target produksi yang harus dicapai pada tahun 2021 yang akan datang. Untuk grafik yang kedua, saya membuat grafik yang menyatakan jumlah fulfill demand di Cina pada tahun 2021, 2024, 2027, 2030, dan 2033 yang menyatakan perubahan terhadap waktu. Pada visualisasi ini dapat disimpulkan bahwa jumlah fulfill demand mengalami penurunan seiring waktu berjalan. Untuk grafik yang ketiga, saya membuat grafik yang menyatakan 10 produksi mineral tertinggi pada rentang waktu 2014 hingga 2018
yang termasuk kategori penampilan hierarki dengan hubungan ke seluruh bagian. Pada visualisasi ini dapat disimpulkan bahwa 10 mineral ini memiliki kepentingan yang sangat signifikan untuk negara Cina, baik dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur negara maupun diperjualbelikan untuk membangun ekonomi negara. Untuk grafik ini saya yang menyatakan total produksi pada tahun 2014 hingga 2018 atau yang termasuk perbandingan kategori. Pada grafik ini dapat disimpulkan bahwa jumlah produksi tahunan tidak berbanding lurus dengan pergerakan tahun. Untuk grafik selanjutnya, grafik hubungan produksi rate antara boron dan emas pada rentang 2014 hingga 2018 yang termasuk floating relationship dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan produksi emas cenderung mengalami penurunan, berbeda dengan boron yang meningkat secara pesat pada tahun 2018, sehingga kinerja penambang emas tidak sebaik boron pada rentang waktu tersebut. Untuk grafik data perbandingan jumlah mineral yang mencapai pemenuhan target permintaan pada tahun 2021, 2024, 2027, 2030, dan 2033 atau yang termasuk perbandingan kategori, grafik ini dapat disimpulkan bahwa tahun yang ditentukan menjadi target untuk memenuhi produksi mineral yang dibutuhkan paling banyak ditetapkan pada tahun 2021, sedangkan bulan jatuh pada Januari. Untuk grafik selanjutnya, grafik hubungan antara produksi silver dan barite atau yang termasuk floating relationship dapat disimpulkan bahwa antara jumlah produk dan laju silver dengan barite tidak berbanding lurus walaupun target fulfill demand mereka sama. Untuk grafik selanjutnya yaitu grafik di atas menyatakan 10 mineral dengan harga tertinggi yang termasuk penampilan hierarki dan hubungan ke seluruh bagian. Dapat disimpulkan bahwa mineral-mineral ini memiliki harga tinggi dikarenakan kebutuhan pemakaian mineral yang besar tetapi tidak didukung oleh sumber dayanya, baik minimnya mineral tersebut di bumi maupun kebutuhan dana yang besar untuk mendapatkan mineral tersebut sehingga menghasilkan nilai jual yang tinggi. Untuk korelasi data akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai korelasi data. Tentu saja korelasi data ini mengenai jumlah produksi mineral-mineral dalam interval 2014 sampai 2018. Sebenarnya korelasi data ini bertujuan untuk melihat hubungan antara dua atau lebih set data yang telah disajikan. Dalam kasus ini produksi mineral-mineral dari negara Cina. Contohnya, apabila di tahun 2014 mineral-mineral ini mengalami kenaikan dalam produksi, maka apabila di tahun 2015 juga mengalami kenaikan, maka dapat dibilang bahwa korelasi antara 2014 dan 2015 dalam produksi mineral sejajar. Tentu saja hal ini dapat diketahui dari nilai koefisien korelasi data. Pada metode ini, kami lebih memilih untuk menggunakan korelasi data analis, karena kami menganalisis korelasi data lebih dari 2 set data, jadi menurut kami memang lebih mudah dengan tampilan tabel seperti yang dilihat pada layar. Caranya adalah yang pertama, tentu saja buka program Microsoft Excel, masukkan data ke worksheet Excel-nya, di menu bar, nanti bakalan klik data, di menu bar Excel dan kemudian klik data analis yang biasanya ada di kanan atas di ujung kanan bar data. Kemudian tentu saja pilih correlation atau korelasi dan klik OK. Kemudian akan muncul Windows baru correlation. Dan pada input range, klik selection untuk seleksi atau blok data yang akan dianalis. Kembali lagi, seperti alasan kami sebelumnya, memilih data analis ini karena bisa langsung menseleksi lebih dari 2 data dan langsung menyajikannya dalam bentuk tabel seperti yang bisa dilihat pada layar. Selanjutnya, pada opsi Group By, pilih Columns, kemudian centang Labels in First Row untuk memberikan keterangan pada tabel hasil analis. Berikutnya, di Output Options, klik New Worksheet Apply. Hal ini dilakukan untuk mengeluarkan output tabel di sheet yang baru supaya lebih mudah mengamatinya. Dan yang terakhir adalah klik OK.
Jadi seperti yang dilihat, kami telah melakukan korelasi antar di interval tahun 2014 sampai 2018. Misalnya tahun 2014 sampai 2015, tingkat korelasi antara 2014 sampai 2015 adalah 0,999255588. Tentu saja apabila koefisien korelasi ini mendekati 1, berarti produksi tahun 2014 hampir sama atau berbanding lurus dengan produksi tahun 2015. Berarti jika produksi tahun 2014 meningkat, maka produksi tahun 2015 juga meningkat. Hal ini dibuktikan dari koefisien korelasi. Tentu saja, juga dapat dilihat dari tabel. Hal ini menunjukkan kenaikan produksi 2014 sebagai sumbu X, sumbu aksis, dan 2015 sebagai sumbu Y, dan memang titik-titik ini menunjukkan korelasinya ya, memang naik, memang berbanding lurus, jadi memang terbukti bahwa apabila koefisiennya mendekati 1, maka set data yang dibandingkan atau yang dikorelasikan akan berbanding lurus. Apabila misalnya set data mendekati 0, misalnya 0,2 atau 0,1, maka bisa dipastikan bahwa set data tersebut berbanding tegak lurus atau bertolak belakang. Hal ini telah kami sediakan di laporan. Untuk setiap tahun, kami membandingkan tiap tahun, ada 10 data. Jadi tahun 2014-15, 2014-16, memang jadi semuanya dibandingkan dan dikorelasikan, dan kebetulan seperti yang bisa dilihat dalam tabel, semuanya korelasinya mendekati 1. Jadi antara tahun 2014 sampai 2018 itu tidak mengalami perbedaan yang jauh atau signifikan dalam peningkatan produksi mineral-mineralnya. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mungkin bisa dilanjutkan berikutnya oleh teman saya dalam pembahasan berikutnya. Terima kasih. Sekarang aku mau ngebahas soal data cleansing nih. Data cleansing tuh akan berguna apabila terdeteksi adanya data yang salah. Nah, tetapi pada data yang kita gunakan saat ini tuh tidak terdapat kesalahan dalam pemasukan data produksi mineral dan waktu target pemenuhan permintaannya. Hal ini dapat diketahui dari tidak adanya kekosongan data produksi mineral dalam setiap jenis mineral yang disajikan dalam tabel dan nilai-nilai koefisien korelasi yang berbanding lurus antara rentang tahun produksi mineral tersebut. Nah, oleh karena itu, data cleansing ini tidak dibutuhkan nih pada pengolahan data yang kita laksanakan kali ini.